Selamat siang temannya Velin. Sebelum mulai, aku mau ngingetin untuk jangan skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Hari ini hari Minggu dan vlognya seru sekali. Nanti kalian lihat sendiri. Meskipun hari Minggu kami tetap membuat dan mengirimkan roti ke desa sebelah. Di vlog kemarin aku lupa menunjukkan proses packing kalau dikirim keluar kota. Nah, prosesnya seperti ini. Menggunakan kardus dan di antara tumpukan roti harus disekat menggunakan potongan kardus agar tidak lengket. Sudah seperti packing barang ya. Tapi begitulah, supaya roti 1000 masih layak jual sampai di tempat tujuan. Nah, untuk kalian yang berada di luar pulau NTT, mohon maaf, roti ini tidak bisa dipesan karena takut hancur dan penyet di perjalanan. Berhubung yang ngantar roti 1000 ini kenalannya Ama, jadi bisa quality control tanpa harus khawatir. Nah, kalau pakai jasa kurir takutnya kurang diperhatikan, apalagi rotinya sangat lembut dan gampang kempes. Hari ini kami masak soto isi jeroan sapi yang tidak bisa aku makan karena memang aku kurang suka. Cuma, sebagai wakil chef di rumah ini, aku turut nyobain bumbunya saja. Takut kurang berasa atau keasinan. Soalnya, indera pengecapan Ama sudah mulai menurun sensitivitasnya. Belakangan ini, masakan di rumah pada kurang garam. Jangan dibahas. Aku sedih kalau ingat-ingat Ama sudah menua. Enggak. Ama masih muda. Jangan lupa soto diberi larutan air asam agar rasanya tidak begitu berlemak dan ada sedikit rasa asam segar. Hari ini slow living sekali. Nggak banyak kegiatan, yang penting bahagia. Buat kalian yang hektik bekerja, coba deh slow living sekali-sekali. Menikmati semua kegiatan dalam tempo yang lebih lambat. Yakin deh, kalian bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Yap, seperti yang tadi aku bilang, hari ini slow living. Jadi, kami juga tidak masak banyak. Selain soto yang bumbunya sudah dimasak jauh-jauh hari, ada juga ikan dure halus yang dimasak menggunakan tepung. Sebelumnya maaf ya, kalau kami memakai nama-nama makanan yang asing di telinga. Karena jujur, aku nggak tahu nama Indonesianya apa. Ikan dure sendiri semacam nama daerah di sini. Selain dimasak tepung, bisa juga kok dicampur sayur atau ditumis dengan telur, dimakan dengan nasi hangat dan garam. Itu udah enak banget. Meskipun kami hidup di desa dengan segala kesederhanaan, bukan berarti kami orang miskin atau susah. Iya sih, kami bukan orang kaya, tapi cukuplah. Peralatan yang kami pakai juga sederhana ala kadarnya, karena di rumah Ama ini semuanya serba sayang. Ama terlalu sayang barang. Peralatan masak yang rusak itu ogah dibuang dan beli baru. Masih aja diperbaiki dan dipakai. Banyak kok hadiah peralatan dapur yang Ama terima dari kami anak cucu yang tidak mau dipakai. Ya, bukannya kami kejam, tapi mau bagaimana lagi? Dapurnya Ama, terserah Ama. Setelah masak dan makan siang-siang panas begini kami lanjut ke kebun. Ini bukan kebun milik keluarga kami, tapi aku dan Jamal pergi ke kebun milik ibu pendeta. Sudah rezeki deh. Keluarga kami dikelilingi orang-orang baik yang memberi tanpa pamrih. Ibu pendeta suka memberikan bahan-bahan masak gratis ke Ama. Dan sekarang malah disuruh ke kebun buat metik sendiri. Luar biasa. Ibu pendeta punya banyak perkebunan dan sawah. Jadi aku mampir buat mengambil persediaan makanan buat di rumah. Karena habis ini musim hujan, banyak tanaman dan sawah yang tidak panen di musim itu. Jadi, kami harus pintar-pintar menyimpan stok bahan makanan untuk bertahan hidup. Nah, pohon besar yang kalian lihat ini namanya pohon asam. Buat kalian yang tahu buah asam Jawa atau tamarin, nah ini pohonnya. Cara panen buahnya juga unik.
Namanya goyang asam. Karena pohonnya tinggi dan besar, cara panennya, dahan pohon harus digoyang-goyang agar buah asam jatuh ke tanah. Tenang aja, buahnya nggak akan kotor, karena buah asam memiliki kulit cangkang yang cukup kuat dan nggak gampang pecah. Proses menanam pohon asam juga nggak cepat. Butuh waktu 6 tahun sampai berbentuk pohon besar begini, dengan jangka waktu panen 9 bulan sekali. Tapi kalau sekali panen, bisa menghasilkan puluhan karung loh. Makanya, kalau musim panen begini, orang-orang berbondong-bondong menyimpan buah asam kering yang bisa dipakai sebagai bumbu memasak atau manisan asam. Lihat deh, banyak sekali hasil panen hari ini. Ama pasti senang sekali melihat buah asam begini banyak. Ya, kalau hidup di desa harus pintar-pintar menyimpan bahan makanan. Karena harga bahan di sini kalau sudah tidak musim panen itu bisa naik sampai 5 kali lipat. Berbeda ya dengan harga bahan sandang pangan di kota yang lumayan stabil karena datang dari banyak distributor daerah. Sebelum pulang, kakak Diana, anak ibu pendeta, mengajak kami untuk minum air kelapa muda dulu di kebun. Nah, kebun kelapa besar ini juga milik ibu pendeta. Ada kali 2 minggu, beliau menyuruh kami mengambil kelapa dari kebunnya. Nah, kelapa yang ditanam ini kelapa muda ya teman-teman. Dan Bapak William yang memanjat pohon kelapa dari bawah sampai atas cuma memerlukan waktu 10 detik. Bayangkan, secepat itu. Sudah berpengalaman, cara metiknya pun gak jauh beda sama buah asam. Tapi teknik yang dipakai Bapak William ini adalah teknik lempar dulu pecah kepala kemudian. Karena barbar sekali ngelempar kelapanya. Kayak ngajak ribut. Sampai Jamal harus berlindung di balik tripod. Bercanda ya Bapak William. Biar beliau gak serius-serius amat gitu hidupnya. Kelapa yang sudah dipanen akan langsung dimakan di tempat. Sebenarnya sih bisa langsung diseruput dari buahnya. Cuma tiba-tiba ada gelas ya dipakai. Air kelapa muda ini sangat bagus untuk membersihkan racun-racun di tubuh. Dan faktanya, rasa air kelapa muda yang asli ya begini, ada rasa sedikit asam dan tidak terlalu manis seperti air kelapa muda di kemasan supermarket. Pohon kelapa ini definisi tanaman 1000 manfaat. Dari akar, batang, buah, sampai daunnya bisa dipakai semua. Samalah seperti pohon pisang. Sebelum pulang, kami dibawakan oleh-oleh dari Pak William. Ini sih definisi dikasih hati minta kebun ya begini. Gak tanggung-tanggung dikasih 10 biji kelapa muda buat di rumah. Ya, kalau begini kan bisa minta setiap hari. Bisa lah diam-diam dijual ke pasar. Lumayan kan? Kapan lagi? Jualan modal 0 rupiah. Bapak William yang metik, bukan kebun saya. Ya alah, bercanda ya, jangan serius-serius. Siang-siang setelah pulang dari kebun, aku harus mampir dulu ke rumah untuk menaruh kelapa dan juga buah asam yang sudah kami petik. Sore-sorenya baru deh, aku mampir ke rumah ibu pendeta karena mau melihat kandang babi. Babi di sini diberi makan dedak dan juga sayur kangkung rebus, bukan makanan sisa manusia. Jadi sangat terjamin bersih pakannya. Kenapa sih Kak harus diberi makan sayur kangkung masak? Karena sayur kangkung mentah bisa beracun untuk hewan ternak. Dan menurut Bapak Pendeta, sayur kangkung kadar airnya rendah, sehingga daging babi siap potong akan lebih berisi daging dan lemak, bukannya air. Kangkung yang dipakai juga sayur kangkung segar beli di pasar, bukan sayur kangkung layu atau yang sudah hampir busuk. Selain kangkung, babi ternak juga wajib diberi pakan ternak, dedak, dan juga vitamin. Vitamin untuk babi biasa dan babi menyusui juga beda loh teman-teman. Tidak boleh dicampur. Sebenarnya boleh saja babi diberi makanan bekas manusia.
Asalkan harus dimasak dengan sangat-sangat baik sebelum dijadikan konsumsi ternak. Ini untuk menghindari babi terkena virus dari makanan luar. Semua makanan kering tadi wajib dicampur air agar berubah bentuk menjadi sejenis pasta gitu ya. Babi di sini diberi makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Untuk kalian yang muslim, anggap saja ini sebagai sumber pengetahuan. Dan buat yang non-muslim, bisa nih menjadi ide beternak atau pekerjaan yang menjanjikan. Karena satu babi burok ini dijual dengan harga 7-15 juta per ekor. Perawatannya juga tidak sulit. Babi cukup disiram dan dimandikan tanpa sabun setiap pagi. Lalu diberi makan dan minum 2 kali sehari. Babi sendiri bisa dijual mulai dari umur 5 bulan sampai 10 bulan untuk babi konsumsi. Tapi untuk indukan bisa diperjualbelikan mulai dari umur 10 bulan. Induk babi yang tadi kalian lihat itu baru berumur 1,5 tahun. Tapi tingginya ada kali 1 meter. Besar sekali. Induk babi di sini barusan melahirkan 9 ekor anak. Tapi mati 3 karena tertindih tubuh induknya sendiri. Alhasil tersisa 3 anak babi yang baru berusia 1 minggu. Gimana nih? Mungkin ada dari kalian yang tertarik untuk berternak babi? Malam ditutup dengan mengupasi kulit buah asam yang tadi siang sudah kami panen. Saking tercengangnya melihat babi gede, gak habis-habis aku cerita ke Ama tentang babi ternak milik ibu pendeta. Ya udah, itu aja tadi keseharian kami hari ini. Capek sih, tapi seru. Kalau suka sama videonya, jangan lupa untuk ngasih subscribe dan like-nya ya. Gimana nih teman-teman? Seru kan slow living dan menikmati hidup? Menikmati kebahagiaan sekecil apapun. Ingat, bahagia itu sederhana. Tergantung seberapa besar hati kita menerima kebahagiaan tersebut. Ya udah, besok jangan lupa mampir lagi ya ke rumah kami. Anggap aja rumah sendiri. Boleh kok. Anggap aja keluarga sendiri. Semoga kalian di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Jangan kecapean juga ya.